Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Based on the information that we have got, bahwa kalian akan melaksanakan midterm test, ya, ujian tengah semester genap next week. So this week is our last meeting before you face the midterm test. That is why I choose to give you a clarification, dan kita akan membahas sedikit supaya untuk pemantapan kalian menghadapi ujian tengah semester, ya, menghadapi PTS. Here I will discuss two tasks, ya, dua tugas kalian. The first one is the daily task and the second one is your exercise, ya, yang kalian gunakan, yang kalian kerjakan kemarin. Oke, please prepare your LKS juga, your task book. Jadi kita akan bisa mendiskusikan exercise report text ini dengan lebih mudah, ya. Oke, the first one we will discuss about your daily task. So for our main topic, our main subjects, topik utama kita adalah report text, ya, di semester ini. Oke, here I gave you two texts, ya. The first one is this one and the second one is dinosaurs, and after that ada grammar section. Oke, kita mulai dari awal, ya. Reading section 1. Kalian tidak perlu membaca semuanya dulu, ya. Kalau teks seperti ini, you just need to read the questions first. Okay, I believe that all of you have understood. What does the text tell us about? Ini tentang apa teksnya? Baru kita lihat dari awal aja. The sugar glider is a marsupial. Marsupial. Oke. Jadi lalu kalian mau melanjutkan membaca juga boleh, but this text is about sugar glider. Oke, tentang sugar glider. Kalian tidak perlu jawab-jawab is a marsupial or in Indonesia similar with Australian bla 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 bla. Tidak perlu seperti itu. Cukup sugar glider aja, karena dia dari atas sampai bawah ini menjelaskan, mereportkan tentang sugar glider, ya. Tidak secara spesifik. Kalau spesifik nanti dia menjadi descriptive text, gitu, ya. Oke, why can the sugar glider glide from the tree to tree? Oke, these questions will need you to read the text. Kalian harus membaca teks ini untuk bisa menjawab soal yang kedua ini, ya. Kalian lihat, glide itu bisa sama dengan jump, similarity-nya. Nah, berarti di sini ada ini langsung ada jump. Jadi kalian tidak perlu membaca semuanya. Cukup membaca kalimat ini saja. It can jump from tree to tree like a tupai, but it also sort of fly as well. Nah, dia ini juga seperti terbang. Nah, kenapa? Nah, ini ada jump lagi. When it jumps from one tree to another, it spread its four legs out wide. Nah, ketika dia melompat, dia itu spread its four legs, melebarkan 4 kakinya. Nah, its extra skin also spread out and function like a parachute. So this is the answer. Ini yang bagian sini. It spread its four legs out wide. Jadi seperti itu, ya. Begitu caranya, cara menjawabnya, bisa, ya. And then it spread out its four legs out wide. The word spreads. Oke, kita cari kata spreads. Oh, this one. Ini ada spreads di sebelah sini. Spread di sini itu sama dengannya apa? Kata apa? Executes, exit, extend, or examines. Kalau execute itu artinya apa? Oke, saya coba bantu di sini, ya, supaya lebih kalian lebih trusted. Oke, di sini saya pakai
Nih ya. Execute, menjalankan. Exceeds, melebihi. Extend, meluas. And the last, examine, memeriksa. Oke, jadi yang paling mendekati adalah yang extend tadi ya. Loh, Miss, bagaimana caranya kalau saya tidak bisa pakai Google Translate or dictionary gitu ya? Memang kalian tidak diperbolehkan untuk menggunakan itu. Bagaimana caranya ya? Kalian guess aja. These are the very easy words ya. Saya selalu mencoba menggunakan kata-kata yang mudah saja untuk kalian. Kalau examine sini sudah sangat ini ya, sudah sangat luas, sudah sangat sering digunakan juga. Nah, dua kata ini juga sering digunakan, execute sama exits. Gitu. Bagaimana caranya ya? Kalian harus banyak-banyak membaca. Oke, supaya kalian punya vocabulary building yang lebih besar. Oke, lanjut ke reading section 2. This is about dinosaur. Again, kita kalau kita baca dulu soalnya. Oh, di sini true false. Berarti kalau true false kita harus baca semua ya. Lanjut dulu. Terus di sini ada why did dinosaur become extinct? Oke, kita cari kalimat ini, kata kuncinya extinct. Di mana kata extinct? Nah, this one, extinct, saya menemukan di sini, I found it. Jadi kita tidak perlu membaca yang atas, kita perlu baca kalimat paragraf terakhir aja. What happened to dinosaur? Dinosaur became extinct because there was a large comet hitting the earth. Titik. Oke, if you answer this, there was a large comet hitting the earth, berarti ini sudah jawabannya sudah betul. Kalau kalian menjawab yang sebelah sini, the comet caused fire and it killed trees. Dinosaurs could not eat because there were no trees on earth, and finally bla 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 bla. Itu juga boleh. But the main ya, yang paling mudah adalah the large comet hitting the earth. Kalau kalian menjawab ini betul atau salah, Miss? Betul. Betul juga. Ya. Jadi itu caranya. Oke, kalau di sini yang ini tadi kita belum jawab ya. Kita jawab langsung ke sini dulu. Terus di sini ada pertanyaan lagi, dinosaurs live bla 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 ago. Oke, kita coba cari live, kata live. Oh, di sini ada live dan di sini ada angkanya. Berarti kita tinggal menyamakan saja ya. Di sini 230 million. Tuh, million di sini berarti yang billion salah ya, million. Oke. Nah, di sini juga ada 230, 250, 200. Berarti yang betul yang ini ya. Oke. Next, the comet bla 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 fire and eat bla 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 the trees. Oke. Ini juga saya cari persis dari di sini. Kita tinggal cari fire. This one, the comet caused. Oke, di sini berarti jawabannya yang caused. And it killed the tree, berarti caused and killed. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita cari yang di sini true, false, unstated. Pertanyaannya apa? Oke, the sun in dinosaur era is very hot. Oke, kita cari kata hot aja dulu. Hot, which one is hot? Oh, sun. Kita pakai sun aja ya sebagai kata kunci ya. Sun or hot, bla 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 bla. Okay, this is sun. Sun was not as hot as it is today. Okay, tidak sepanas sekarang. Berarti jawabannya true or false? Jawabannya false ya. Terus dinosaurs were type of lizard. Okay, kita cari kata lizard. Apakah ada kata lizard? Which one? This one. Di kalimat pertama, dinosaur were a type of lizard. So this is true, ya. And then dinosaur have the same size. Oke, kita cari kata size. Which one? Oke, di sini ada big, ada small. Berarti ini kan ukuran ya. Jenis size.
Some of them were big and some other were small. Berarti dia tidak sama, size-nya tidak same. So this is false. And then number 4, some dinosaurs can swim. Kita cari kata apa? Pakai kata kunci apa berarti di sini? Oke, kita pakai kata kunci swim ya. Swim, where is word swim? Oke, tidak ada sepertinya ya. Di sini hanya stated some dinosaurs could fly, but there is no statement some dinosaurs could swim. Jadi di sini unstated, number 4 ya. And then number 5, some dinosaurs are herbivore. Oke, kita pakai kata kunci herbivore di sini ya. Herbivores. Kalau herbivora itu berarti dia makan leaves di sini ya. Oke, seperti itu. So do you need to read all of this? No, you don't have to read all of this passage karena mungkin ada beberapa dari kalian yang saya nggak bisa bahasa Inggris, Miss. Ya sudah, tidak usah dibaca semua. Kalian hanya perlu mencari kata kuncinya saja dari setiap pertanyaan yang ada. Seperti itu ya caranya ya. Oke. Next, the last section is grammar. Di sini simple present tense. Kita sudah pernah Google Meeting about simple present tense. Kalian juga bisa mencari informasi yang ada di internet tentang simple present tense. Di junior high school juga kalian sudah dapat simple present tense. Ya, oke. Waduh, sudah terbuka jawabannya ya. Number 1, we sometimes read. Kenapa jawabannya yang read? Karena di sini subjeknya adalah we. Ya, subjeknya di sini adalah we. Kalau I, you, they, we, saya tulis di sini ya. Kalau I, you, they, and we, dia tidak menggunakan S karena dia ini to be-nya apa? Kalau I ini to be-nya M ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau you, they, we to be-nya adalah R. Nah, di sini tidak ada huruf S sama sekali. Ya, cara mudahnya seperti itu. Di sini tidak ada huruf S-nya sama sekali. Ada huruf A, M, R, R sama I. Oke. Jadi berarti dia auxiliary-nya adalah do. Oke. Kalau do berarti verb-nya tidak pakai without S. Oke, gitu ya caranya ya. Supaya kalian lebih mudah. Sedangkan kalau kebalikannya she, he, dan it, dia ini to be-nya is. Di sini mengandung huruf S. Oke. Kalau mengandung huruf S berarti dia menggunakan auxiliary does. Dan di sini juga mengandung S. That is why the verb is plus S or es. Gitu ya. Tolong yang sebelah sini diabaikan saja. Kita lihat yang sebelah sini. Oke. Ini adalah cara mudah supaya kalian tahu mana yang diberi S, mana yang tidak diberi S. Oke. Kita kembali ke sini. Karena di sini to be-nya dia we, that is why dia menggunakan read bukan reads. Oke. Kalau di sini the girl, oke, kelihatannya girl ini bisa dirubah menjadi she karena cewek. Tapi di sini coba dilihat kalian ada S-nya berarti dia lebih dari satu gadis. Kalau lebih dari satu gadis, kita bisa merubahnya menjadi they atau we. Lebih tepatnya di sini adalah they karena saya tidak termasuk ya. Kalau misalkan the girls and I, baru nanti kita bisa rubah menjadi we. Oke. Karena di sini the girls berarti they. Kalau they berarti to be-nya are. Kalau to be-nya are, auxiliary-nya do. Dan kalau auxiliary-nya do berarti dia tidak menggunakan S. That is why the answer is listen, bukan listens. Oke, next. Number 3, Mr. Smith. Oke, Mr. Smith di sini adalah laki-laki. Kita bisa rubah dia Mr. Smith menjadi he. Kalau he, to be-nya is, auxiliary does berarti dia diberi verb plus s or es. That is why the answer is teaches, not teach. Oke. Kalau kalian masih bingung mana yang s, mana yang es, nanti kita akan discuss di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Lalu di sini ada written, make negative sentence.
These questions means that you have to change this sentence ya. My father makes breakfast itu kalian rubah menjadi kalimat negatif, bukan kalian membuat pertanyaan atau apa tentang ini ya. Nah, dirubahnya bagaimana bisa menjadi ini. My father doesn't make breakfast. Karena my father ini laki-laki, berarti dia menggunakan auxiliary does. Ya, doesn't make breakfast or does not make breakfast. Gitu. Ini juga begitu. I speak Italian, berarti negatifnya I do not speak Italian, karena I auxiliary-nya adalah do. Gitu ya. Lalu kalau di sini make questions, is that this means that you have to change this to question dalam bentuk simple present tense yang pertanyaan ya. Bukan kalian bertanya di mana Billy bekerja, jawabannya di supermarket, bukan seperti itu, tetapi kalian merubah dia ini menjadi kalimat pertanyaan dalam bentuk simple present tense. Kalau Billy itu bisa kita rubah menjadi he karena dia laki-laki, berarti dia auxiliary-nya adalah does. Does-nya diletakkan di awal. Does Billy work in the supermarket? Gitu saja. Tidak perlu kalian membuat pertanyaan ya. Di mana Billy bekerja? Apakah Billy bekerja di supermarket? Itu pertanyaannya begini. Ini pertanyaannya artinya apakah Billy bekerja di supermarket? Jawabannya hanya iya dan tidak gitu ya. Kalian atau mau membuat pertanyaan siapa yang bekerja di supermarket? Bukan seperti itu yang diminta. Oke? Lalu, rearrange the sentence. Never change Janet wears. Very easy. Janet never wears jeans. Oke. That's all from a daily test. Sekarang kita ke exercise ya. Exercise di sini. Oke. Ini saya menggunakan MIPA 3 sebagai salah satu contoh ya. Untuk yang MIPA 1 dan 2 tidak apa-apa ya, sama saja pertanyaannya. Oke. Nah, di sini sudah terbuka jawaban yang benar dari nomor 1 sampai 10. Kita discuss ya. Now please open your book page 25, 26 and find the text about helicopter. Oke, kita coba yang pertama, number 1 ya. Helicopter aircraft that can take off and land blah 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 and can also hover and motionless in the air. Oke. Di sini jawabannya adalah vertically. Oke. Kenapa? Coba kita cari artinya ya. Take off and land vertically. Oke, cocok. Lalu yang number 2. A helicopter produces thus a thrust by means of the blades of a main rotor as they rotate above the blah 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 or body of the aircraft. Oke, jawabannya yang fuselage. Oke, cara untuk menjawab ini adalah kalian tinggal menjodohkan saja. Kalau nomor 1 tidak bisa, dilanjutkan dulu nomor 2. Kalau nomor 2 tidak bisa, dilanjutkan dulu nomor 3 sampai selesai, sampai nomor 10. Mis, kalau nggak bisa semua, ya kalian pakai feeling aja kira-kira mana yang lebih cocok dari ini. Mis, kalau saya nggak ngerti artinya, yaitu tadi gunakan feeling ya, gunakan perasaan. Perasaannya dipekakan, jangan hanya peka terhadap si doi saja. Oke. Next kita ke task 2. Task 2 di sini adalah answers ya. Answer the questions based on the task 1 carefully. What does the text tell about? Dia menceritakan tentang apa teks ini? Tentang helikopter. Apakah dia report atau descriptive text? Jawabannya adalah report text, karena dia di sini helikopternya hanya menjelaskan secara general helikopter di seluruh dunia itu seperti apa. Oke, number 2. What do helicopters usually have? Apa yang biasanya dipunyai oleh helikopter? Berarti di dalam teks kalian harus mencari have. Oke, have-nya banyak, Miss. Dibaca berarti satu kalimat. Apakah di situ kira-kira menjelaskan tentang apa yang dimiliki helikopter atau tidak? Kalau tidak, skip. Gitu ya.
Oke, what do helicopters usually have? Di sini I find they usually have a means of counteracting the torture or rotation force produces of the shaft that turns the main rotor and many other. Ya, ada di berapa ini ya? Ada di paragraf ketiga. Oke. And then number 3, what is the appropriate word to change underline word? Waduh, underline wordnya tidak ada ya, berarti ini akan saya jadikan bonus. Wes, menang lagi biasanya bonus. Okay, number 4, what is the smallest and least expensive helicopters? Berarti di sini kalian harus mencari kata smallest and least expensive helicopter. Oke, jawabannya adalah yang Robinson di paragraf 4. Ya, ada smallest, ada kata one of the smallest itu tadi. Oke, jadi jawabannya adalah Robinson R22. Oke. Di sini juga ada underline words. Another bonus for you. Oke, lucky you ya. Competence test page 30. Oke, sekarang kita masuk ke page 30. What is this text about? Yet yang mana? Pertanyaan apa ini, saudara-saudara? Competence test adalah yang ini ya. Ini adalah what does the text tell us about? Ini untuk number 1 until number 5. Ini adalah listening, so you will not able to answer this. That is okay. Kalian dapat bonus banyak sekali hari ini. Oke, lalu untuk number 6 sampai number 10 ada jawabannya ya. Number 6, what does the text tell us about? Oke, di sini itu jawabannya sudah terlihat dari kalimat pertama, satellites. Berarti dia menjelaskan tentang satelit. Oke, kalau number 7, what are comstats? Oke, berarti kalian harus mencari kata comstat. Where is it? Comstat. Paragraf berapa? Comstat ada di paragraf ke-2. Today communication satellites known as COMSATs are equipped to receive signals from Earth bla 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 bla. And the answer is B. Today's communication satellites. Ya, ada di kalimat pertama paragraf kedua. Oke, number 3, what is orbit? Oke, kita cari apakah ada kata orbit di sini. Nah, satellites are carried into orbit by powerful rockets. Oke. Orbit di sini tidak dijelaskan apakah orbit itu, tapi I believe that you have known ya. Ini adalah pertanyaan HOTS, high order thinking skill. Jadi kalian harus korelasikan ini dengan mata pelajaran lain, yaitu IPA, science ya. Orbit itu adalah the curved path through which object in space move around a planet or star. Ya, perputaran benda-benda langit. Oke, mengelilingi planet atau bintang. Next, number 9, which one is the function of satellites? Berarti kita cari functionnya, and you can see that the answer is B, to send phone calls and many other from the last paragraph ya. And the last, number 10, what is the definition of the underline? Oke, underline-nya di sini adalah apa? Underline-nya adalah enormous. Oke, enormous itu extremely large ya, very large, super large gitu. Oke, saya baru menyadari bahwa yang di sini itu kalian
ada ya yang ini ya, underline-nya ya. I'm so sorry kalian tidak dapat bonus ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kalau number 3 ini underline-nya adalah apa? Underline words. Number 3 is achieve. Achieve itu berarti dia reach ya, meraih. Sedangkan kalau number 5 di underline words-nya adalah significant. Significant itu berarti important atau noticeable. Okay, that's it for our discussion about these two exercises, daily test and exercise report text. Here I want to remind you that there are some of you who doesn't complete your task yet ya. Setelah ini kalian akan ada rapot sisipan, jadi di situ akan ada nilai aslinya kalian ya. Jadi silakan pelajari betul, dikerjakan betul, kalian pelajari lagi tentang materi ini, oke? Thank you for your attention. I hope you can do your midterm test well, and good luck. Tetap jaga kesehatan. See you later. Assalamualaikum.